saya mulai ya buat tutorial webinar ketiga untuk mata kuliah struktur data. Baik, saya mulai perkuliahan sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi yang hadir hanya 2 ya, makanya tetap kita mulai. Jadi web tutorial webinar ini sebenarnya nggak wajib buat kalian hadiri. Tapi dari UT pun ada fasilitas untuk pertemuan dengan tutor seperti itu. Mungkin ada yang perlu kalian tanyakan, misal soal tugas atau diskusi yang bisa kita diskusikan gitu. Jadi ini saya record, jadi untuk nanti buat teman-teman kalian yang nggak hadir di web ketiga ini. Gitu. Baik, untuk web ketiga ini saya akan menjelaskan materi aktivitas belajar ke 7 sampai ke 10. Jadi untuk web kedua kemarin saya sudah menjelaskan untuk aktivitas belajar 1 sampai 6. Jadi untuk web ketiga ini saya akan menjelaskan tentang aktivitas belajar ke 7 sampai dengan ke 10. Gitu. Dan untuk videonya nanti saya upload juga ya untuk web ke 3, kedua dan ketiga ini. Oke. Oke, saya share screen dulu. Oke. Baik, minggu ke-7 ini kita membahas tentang QQ. Ya, kalau tulisannya QW, tapi baca QQ. Nah, selanjutnya setelah QQ kita juga akan bahas tentang array dengan QQ ya. Jadi QQ ini merupakan antrian dalam melakukan suatu proses. Nah, contoh kasusnya di sini ada kasus pada pembelian tiket. Jadi ketika pelanggan memesan tiket kemudian melakukan antrian, ya kan? Kalau dulu kita kalau beli tiket itu masih ngantri di loket. Itu karena sekarang buy online semua, jadi mungkin ini kurang ini ya. Tapi di aplikasi pun ada antrian biasanya. Antrian Anda bisa menunggu 1 menit kalau kita beli tiket konser mungkin ya yang overload gitu, ada antriannya juga. Gitu. Nah, ini ada contoh kasus pembelian tiket. Jadi pelanggan memesan tiket, kemudian melakukan antrian. Nah, antrian berlaku dikarenakan adanya banyak pelanggan yang membeli tiket pada waktu yang bersamaan. Jadi kenapa ada antrian? Karena banyak pelanggan ya. Kalau satu orang mungkin nggak ada antrian. Nah, kemudian satu persatu pelanggan akan dipanggil untuk membeli tiket. Nah, kalau antrian tiket ini itu kita biasa dengan pendekatan FIFO. Jadi first in, first out. Siapa yang masuk, dia juga yang keluar. Nah, selanjutnya penerapan QQ berbasis array. Gitu. Jadi di sini ada sebuah data 0, 1, 2 sampai N-1. Kemudian nilai A, B, C, D, E. Ini kita beratkan A, B, C, D, E-nya kita proses sehingga dihapus dari antrian. Jadi ini dihapus antrian, kemudian maka nilai F menunjukkan nilai pertama pada antrian. Gitu. Selanjutnya operasi QQ berbasis array. Jadi tipe data abstrak pada QQ adalah ada kedua ya, NQQ dan DQQ. Jadi kalau NQQ itu dia menambahkan satu elemen di akhir antrian. Kalau DQQ dia menghapus satu elemen pertama pada antrian.
Ya, kalau N di akhir, kalau D itu di awal. Nah, selanjutnya ada asesor metode pada QQ. Jadi selain NQQ, DQQ, kita juga ada first, ada size juga, kemudian ada is and at. Kalau first ini dia mengembalikan elemen pertama pada antrian tanpa menghapus nilai tersebut. Kalau size, dia menunjukkan jumlah elemen pada antrian. Kalau is at, dia memberikan nilai boolean jika antriannya kosong. Nah, di sini ada penerapan operasi QQ berbasis array. Nah, pertama kita melakukan NQQ. Ada sebuah data 10. Nah, kita masukkan antrian ya. Kemudian baru kita tambahkan juga NQQ 6 di sini ya, 10, 6, terus 6 masuk ke dalam antrian. Jadi total size-nya ada 2 antrian di sini. Kemudian kita lakukan di QQ, jadi dihapus tadi ya, NQQ, DQQ, nilai 10-nya kita di QQ kita hapus. Jadi totalnya ada 6, ada data 6 tadi ya. Nah, kemudian baru kita di QQ lagi 6-nya, jadi kosong, is empty, true. Nah, di sini ada is empty-nya false karena masih ada 6. Kemudian kita lakukan operasi di QQ lagi, 6-nya dihapus, dan baru is empty-nya true. Jadi datanya kosong. Kemudian lanjut, kita NQQ lagi, tambah data lagi 14, NQQ lagi 18, kemudian first-nya jadi 14, terus ada kita NQQ 8 lagi. Nah, itu ya contoh penerapan operasi QQ, jadi antrian, suatu antrian. Dan kita bisa melakukan beberapa metode tadi. Ada NQQ, ada DQQ, ada size, ada isAT, ada first juga, gitu. Kemudian implementasi QQ dalam Java. Jadi tadi ya, ada NQQ, ada DQQ, first, size, dan isAT. Itu. Ya, bentar. Nah, kemudian array the queue ini ada contoh antrian datanya. Di sini ada J berupa indeks awal dan M berupa indeks akhir. J-nya 0, M-nya 8 gitu. J-nya itu maksudnya indeks awal ini 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai seterusnya. N-nya 8. Jadi N-nya ada 8 gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Nah, kemudian di operasi yang kedua J-nya 1, N-nya 7 gitu. Jadi J-nya 1 kita geser ya. Nilai A-nya kita geser, jadi A-nya di elemen kedua gitu. Terus kemudian kita ini keterangannya menghapus C pada indeks kedua. Kemudian ada J1, N-nya 8, operasinya menambahkan elemen X pada indeks keempat, kemudian J0, N9, terus operasinya menambahkan elemen Y pada indeks ketiga, kemudian dilanjutkan J indeks awal 11-nya, N-nya 10, kemudian menambahkan elemen Z pada indeks keempat. Kayak gitu. Itu contoh dari array DQQ pada operasi Java. Nah, operasi DQ ini adalah operasi yang digunakan dalam DQ sebagai update method gitu. Jadi ada beberapa metode, ada add first, jadi dia menambahkan elemen baru di bagian depan DQ. Terus ada add last, itu menambahkan elemen baru di bagian belakang. Jadi ada first, ada last, terus ada remove, dia menghapus remove first dan remove last. Jadi menghapus, mengembalikan elemen pertama, dan kalau remove last dia menghapus dan mengembalikan elemen terakhir pada DQ. Itu untuk operasi DQ-nya. Ini tadi ya operasi DQ pada asesor. Jadi ada first, ada last, ada size, ada isAT,
Kalau first, dia mengembalikan elemen pertama pada DQ tanpa menghapus elemen tersebut. Kalau last, mengembalikan elemen terakhir. Kalau size-nya itu menampilkan jumlah elemen. Kalau isEmpty itu menampilkan nilai boolean true jika DQ-nya kosong. Gitu. Jadi dia isEmpty itu mengecek apakah dia kosong apa enggak. Gitu. Nah, bentar. Ini operasi DQ, kemudian baru penerapan operasi DQ. Tadi ya. Jadi kita melakukan at last 10, kemudian ditambahkan datanya 6, the first-nya ditambah di bagian pertama. Kemudian kita add first lagi 14. Gitu. Jadi first-nya jadi nilainya 14. Kemudian kita remove last-nya 10, di remove. Jadi total size-nya ada 2 data. Kemudian kita remove last-nya, remove yang terakhir. Kemudian kita remove first-nya juga 14. Terus jadi datanya kosong kan? Kosong. Kemudian kita add first 12 dan last-nya jadi 12. Terus kita cek isEmpty-nya kosong apa enggak. Ternyata false kan karena ada datanya 16 dan 12. Gitu. Jadi totalnya ada 2 data dan dia not empty. Gitu. Kemudian lanjut ke dual array di QQ. Jadi kayak tadi ya, tapi dia posisinya dual array. Enggak. Dual array. Jadi ada front, ada back gitu. Sama kayak tadi, cuma dipisah jadi 2. Ada front, ada back gitu. Frontnya A, B, backnya C, D. Gitu. Kemudian operasinya kita menambahkan elemen X pada indeks ketiga. Kemudian operasi add 4 juga, remove, yes, kayak tadi yang saya jelaskan juga. Sama. Selanjutnya rotate array stack. Jadi di sini ada blok, terus ada beberapa data. Gitu. Nah, untuk blok yang pertama dia A, blok kedua BC, blok ketiga DEF, kemudian blok keempat GH dan seterusnya ya. Kemudian kita menambahkan operasi jadi add, remove juga ya bisa dipelajari juga ya ini datanya. Itu. Nah, itu untuk minggu ke-7 QQ. Kita lanjut ke materi minggu ke-8. Sebentar. Kita lanjut ke materi minggu ke-8 tentang praktikum shorting. Praktikum shorting. Jadi ini referensi ya, bisa kalian baca juga, sudah disediakan. Website compilernya Java, bisa compile java.net, kemudian kodenya GitHub, dan videonya di Gix. Nah, sorting algoritma. Jadi algoritma sorting. Jadi untuk sekarang kita belajar tentang comparison based sorting. Yaitu ada comparison based sorting itu algoritma sorting yang melakukan pemilihan dalam sorting menggunakan perbandingan data terlebih dahulu. Nah, biasanya digunakan dia merge sort. Ini ada videonya. Bisa dipahami dulu, ditonton dulu videonya. Jadi ada 2, merge sama merge sort.
Ada left, ada right di sini. Nah, kemudian data kita bagi dua. Nah, setelah data dibagi dua, baru diurutkan ya, mana yang terkecil, mana yang terbesar. Kalau kita tergantung tergantung data yang kita gunakan. Mau cari yang terkecil atau yang terbesar. Gitu. Nah, baru digabungkan by data yang terkecil dan terbesar. Nah, ini contoh dari codingnya untuk Java dalam melakukan snapshot. Bisa kalian coba nanti. Oke, gitu. Jadi itu ya. Coba saya jelaskan lagi dengan ilustrasi gambar di sini. Jadi kita ada sebuah data. Datanya beberapa macam ya, 13 sampai 10 ini. Jadi ini acak banget. Kemudian kita bagi dua datanya. Jadi right sama left, kanan sama kiri. Kita bagi dua, kemudian di pembagian kan sudah dibagi dua. Kemudian baru kita urutkan di sini. Nah, di sini. Nah, baru kita tata ya, mana yang terbesar, yang terkecil, gitu. Jadi caranya ngebagi dua, diurutkan, kemudian disatukan lagi menjadi data yang sudah berurut. Nah, ini contoh kodenya untuk snapshot di Java. Kalian bisa coba ya untuk apa kuncinya kita belajar programming itu harus mau coba ya, gitu, biar paham gitu. Nah, nanti apakah didapatkan hasilnya seperti ini gitu. Nanti kalian coba juga ini. Oke, itu untuk minggu ke-8. Jadi ada yang ditanyakan, John V. Boleh, silakan. Keluar nggak, tes. Ya, gimana, John V? Kedengaran nggak, Kak? Kedengaran. Itu yang MERS tadi uh, emang harus dipecah-pecah gitu ya, Kak? Kita nggak langsung nge-compare indeks ke 0 sama indeks ke 1 lebih kecil mana terus geser ke kiri, enggak gitu ya, Kak? Ya, jadi kalau kita menggunakan metode merge-sort ini, kita bagi dua dulu, baru diurutkan. Nanti selanjutnya di materi selanjutnya ada cara lain yang bisa kalian gunakan juga. Itu jadi. Udah ya? Oke, kita lanjut ya ke materi selanjutnya. Minggu ke-9. Minggu ke-9 kita kembali ke praktikum sorting lagi, tapi kali ini untuk non-comparison batch sorting. Jadi tadi kan by comparison batch sorting, kalau sekarang not ya. Bedanya itu. Terus kalau not comparison batch sorting ini adalah algoritma sorting yang tidak melakukan pemilihan dalam sorting. Jadi menggunakan perbandingan data terlebih dahulu. Jadi adapun algoritma sorting yang termasuk ke dalam not comparison based sorting ini counting sort. Jadi tadi kan metode merge sort ya. Sekarang counting sort. Nah, ini untuk counting sort.
Bisa dipahami videonya dulu. Bentar. Jadi sebentar. Oke, jadi counting shot ya. Jadi kita ada data di sini, data 1, 4, 1, 2, 7, 5, 2. Nah, kalau di counting shot ini kita nggak perlu ngebagi, tapi kita hanya perlu counting ya. Jadi counting, menjumlahkan. Gitu. Nah, kita lihat di sini nilainya. Ada 0, nolnya ada berapa? 0 kan, nggak ada angka 0 di sini. Kemudian angka satunya ada berapa? Nah, di sini kan ada 2, nilai 1, 1, makanya kita isi 2. Kemudian 2-nya kita cek ada berapa? 2. Dan begitu seterusnya sampai 9. Nah, tadi jadi dijumlahkan untuk menentukan urutannya. Gitu. Tadi kan ada 0 plus 2 jadi 2 kan. 2 plus 2, 4 gitu. Untuk menentukan urutannya. Oke. Jadi itu uh, penjelasan tentang counting ya. Jadi counting ini kita nggak perlu bagi kayak Max tadi, tapi dia kalau counting langsung kita hitung gitu. Contohnya di ilustrasi gambar ini. Nah, di sini kita lihat dulu datanya ada range berapa sampai berapa. Nah, di sini datanya 0 sampai 9. Nah, baru kita counting. Nolnya jumlahnya ada berapa? Nah, di sini ada 3 kan. Nolnya. 1, 2, 3. Terus satunya ada berapa? Satunya ada 2 di sini. Gitu. Begitu juga seterusnya. Baru, nah, setelah mendapatkan nilai dari masing-masing eh, nilai tadi ya, jumlah masing-masing nilai. Kemudian baru kita urutkan di sini. Nolnya ada 3, kemudian satunya ada 2, duanya ada 3 gitu. Nah, di sini untuk mengecek apakah data kita itu sesuai dengan data awal tadi. Gitu. Makanya kita ngecek ya, apa 7-nya udah masuk belum gitu. Kita cek 7-nya udah masuk gitu. Itu untuk metode counting sort. Nah, ini contoh kodenya bisa kalian coba ya, biar tahu cara kerja counting sort dengan kode. Itu bisa kalian coba. Itu untuk minggu ke-9.
Kita lanjut ke minggu ke-10. Nah, di sini ada binary tree ya. Materi tentang binary tree. Jadi di sini isinya nanti binary tree, terus ada basic binary tree. Nah, kalau kita belajar tentang tree itu kan pohon ya, gitu. Jadi biasanya disebut dengan algoritma pohon. Di sini binary tree, jadi menggunakan binary tree ya. Nah, kalau pohon ini kita misalkan apa ya, parents dan child kan di sini. Jadi ibaratkan dengan apa sih namanya, pohon keluarga gitu. Jadi ada orang tuanya, kemudian anaknya di bawah. Nah, seperti itu pemisalannya gitu. Jadi makanya di sini ada node parents dan node child gitu. Nah, lanjut. Jadi basic binary tree ini uh, kita bisa menggunakan beberapa lintasan yang bisa dilewati gitu. Ini contoh apa berwarna hijaunya, panah berwarna hijau. Ini singkat. Jadi di sini ada parents, ada child-nya, kemudian dia arahnya seperti ini, ke bawah, kemudian baru ke atas, gitu. Nah, di sini juga dia ke bawah dulu, muter, kemudian baru ke atas. Nah, kalau yang ini segi beda. Jadi dimulai dari atas dulu, kemudian baru ke bawah. Nah, yang biasanya umum digunakan itu yang ini, yang terakhir ya, yang R dari atas ke bawah ini. Untuk algoritmanya biasanya digunakan contoh eh, biasanya digunakan untuk pohon keputusan biasanya untuk algoritma binary tree ini. Misal R ini dia punya sakit, misal dia sakit. Nah, dia ada dua sakit gitu. Ada sakit kepala sama sakit perut gitu. Nah, sakit kepalanya di bagian apa aja gitu. Ada pusing misal, terus ada luka di kepala. Kalau perut ada mah dan ada diare misal, kayak gitu gitu. Nah, lebih mudah itu membacanya dari atas baru ke bawah gitu, karena dari yang terbesar ke pembagian yang terkecil selanjutnya itu untuk basic binary tree. Nah, itu sih, itu ya untuk materi ke-10. Materi ke-10 kemudian saya sedikit membahas tentang tugas mungkin ya. Bentar. Hmm, Oke, ini untuk tugas kalian ya. Jadi ada tugasnya dilakukan snapshot tadi, snapshot yang sudah saya jelaskan tadi ya. Terus ada counting shot juga di sini. Gitu. Jadi urutkan yang terbesar ke yang terkecil, ini yang terbesar ke yang terkecil juga. Jangan sampai kebalik. Gitu. Kemudian jangan lupa videonya juga, terus diupload di YouTube dan dibuat PDF untuk kode dan link YouTube-nya. Gitu. Itu untuk tugas kalian. Jadi ya kalau bagi saya terbuka banget ya untuk tugas kalian gitu. Jadi mungkin kalian belum mengerjakan tugas satu, tetap bisa mengumpulkan gitu. Tinggal kalian email aja ke email saya di pertemuan pertama, sudah saya cantumkan email ya. Kemudian baru konfirmasi kalau sudah dikirimkan gitu. Nanti bahkan saya nilai. Karena kalau kalian nggak bisa mengumpulkan kan di e-learning, kalau saya masih bisa menilai gitu. Jadi nanti saya tinggal kasih keterangan eh, pengirimannya by email kayak gitu sih gitu. Jadi saya harap kalian tetap mengerjakan tugas ya, karena nilai akhir kalian itu adalah penjumlahan dari
tugas dan UAS gitu. Tugas kalian nanti ada 3 juga. Ya, itu sih mungkin yang bisa saya jelaskan gitu. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ya, silakan John Free, silakan. John Free ya benar. Ya, John Free, silakan. Mus itu Mm-mm. semua tugasnya apakah wajib menggunakan Java ya, Kak? Iya, wajib. Jadi ketentuan UT ini wajib menggunakan Java. Itu kalau misal kita lewat dari tanggal yang ditentukan 1 hari, apakah masih bisa disubmit ke via email ya, Pak? Gimana? Maaf, nggak jelas, John Free. Jadi kan di e-learning itu deadline-nya tanggal 1 kalau nggak salah ya. Iya, 1 Desember. Nah, kalau misal itu kelewat 1 hari, apakah masih bisa disubmit via email, Pak? Nah, kalau dari e-learning kan kalian nggak bisa ngumpulkan ya, tapi kalau bagi saya masih open untuk menilai tugas kalian, jadi makanya bisa mengirimkan by email gitu. Tapi tetap konfirmasi ya by chat. Kalau saya sudah mengumpulkan by email gitu, bisa Oh, bisa, nggak apa-apa. Kalau dari saya ya, tapi kalau tutor yang lain nggak tahu gitu. masih, Pak. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Ya, kalau nggak ada ditanyakan, jangan lupa mengerjakan tugasnya, terus em, jangan sungkan juga buat tanya ya. Kita ada forum diskusi gitu, bisa kalian manfaatkan kalau misal kalian bingung gitu. Terus kalian juga bisa chat saya by e-learning gitu. Saya nggak ada grup WhatsApp karena saya juga ngajar di UNJ kan gitu. Di UNJ juga grupnya sudah banyak banget gitu. Jadi saya takutnya malah nggak kepegang gitu. Makanya kita fokus dan manfaat maksimalin aja di e-learning gitu. Oke, terus untuk web kedua kemarin saya juga sudah bikin recordnya juga. Nanti kalian bisa akses di aktivitas belajar ke-6 gitu. Jadi untuk ini nanti saya akan upload juga recordnya buat teman-teman kalian yang nggak hadir di aktivitas belajar plus 10. Jadi tergantung webnya dilaksanakan di aktivitas berapa akan saya upload di situ. Kayak gitu. Jadi mungkin itu aja ya dari saya untuk penjelasan minggu ke-7 sampai ke-10 ini. Nanti kita ketemu lagi di web ke-4. Saya akan menjelaskan minggu ke-11 sampai sampai ke berapa? Minggu ke-11 sampai ke-15 yang terakhir gitu. Oke, terima kasih teman-teman buat kehadirannya, Jofri, Muhammad Febriansyah, dan Julian. Terima kasih buat kehadirannya. Saya harap materi yang saya sampaikan bisa kalian terima ya, dan bisa kalian implementasikan juga di tugas dan diskusi nanti. Gitu. Terima kasih, saya tutup perkuliahan sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.